Selamat sore adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kak Jen percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya bersuka cita karena Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Kau berikan bagi kami. Kami kuat, kami sehat, kami bersuka cita. Ini semua adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41 dengan judul cerita Angin Ribut Diredakan. Nah adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang banyak mengelilinginya dan mendengarkan setiap ajaran-ajarannya. Pada sore hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mau kemana ya adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus mau mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu. Nah, dalam perjalanan mereka berlayar, adik-adik, Tuhan Yesus memilih untuk tidur di dalam perahu di bagian belakang dan beralaskan tikar ya adik-adik ya. Wah, Tuhan Yesus dia tidur sangat nyenyak. Nah, pada waktu Tuhan Yesus tidur, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa yang menimpa perahu mereka. Tiba-tiba datanglah angin, ombak dan gelombang menimpa perahu mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan karena melihat ombaknya sangat besar, gelombangnya sangat tinggi, anginnya sangat dahsyat, banyak petirnya. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Perhatikan di sini sampai ada petir dan airnya masuk ke dalam perahu mereka. Mereka berkata, wah gimana ini? Apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan mati. Mereka pasti akan tenggelam. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Nah, pada waktu mereka melihat gelombang itu, mereka melihat ke belakang. Ternyata Tuhan Yesus masih tidur. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Guru, bangunlah Guru, kita akan binasa. Tolong kami Guru, bangun, kita akan binasa." Apakah Tuhan Yesus hanya tertidur saja dan tidak mau mendengarkan mereka? Tidak adik-adik. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus bangun dan dia berdiri di atas perahu. Dan apa yang dia katakan kepada angin dan topan itu dan gelombang itu? Dia bilang, "Diamlah, tenanglah." Apa yang terjadi adik-adik? Angin dan gelombang itu menjadi tenang. Wah, hebat Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang ajaib. Angin, topan, gelombang bisa mendengarkan perintah Tuhan. Hebat gak Tuhan kita? Ingat adik-adik, Dia yang mempunyai segala-galanya. Dia yang mempunyai dunia ini. Dia yang mempunyai kehidupan
kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh takut. Nah adik-adik, pada waktu Tuhan bertemu dengan murid-muridnya, apa yang dia katakan kepada murid-muridnya? Dia bilang begini kepada murid-muridnya, mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya? Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya? Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus hanya terdiam. Dan mereka berkata, siapakah sebenarnya Tuhan itu? Adik-adik bisa menjawab, siapakah Tuhan itu? Bisa? Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan itu yang mempunyai segala-galanya. Tuhan itu yang menciptakan kita. Tuhan yang itu yang memberikan kita nafas kehidupan. Dialah Tuhan yang ajaib. Murid-murid berkata, siapakah Tuhan itu? Mereka kurang percaya. Rasa ketakutan selalu menghantui kehidupan mereka. Adik-adik, Kak Jen mau bertanya kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik merasa takut? Pernahkah adik-adik seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya? Adakah seperti itu? Mungkin di dalam hati kita berkata, timbul rasa takut. Aduh, aku takut, aku gak punya teman. Wah, aku takut nilaiku jelek. Wah, aku takut aku tidak naik kelas. Nah, itu kata-kata yang selalu keluar di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Ingat adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan, ingat kita tidak boleh takut karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang berkuasa, yang selalu menuntun kaki kita kemanapun kita pergi dan berada. Jadi adik-adik gak perlu takut ya. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya ya. Gak boleh ya. Gak boleh. Kita harus belajar dari sekarang berbuat baik kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan saat sore hari ini mengajarkan kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Demikian cerita firman Tuhan Kak Jen pada sore hari ini. Kak Jen akan memberikan ayat hafalan kepada kita. Semuanya perhatikan ya. Oke? Ya, Mazmur 23 ayat 4a bunyinya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 4a, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Haleluya. Nah, satu lagi adik-adik, kreativitas ya. Nah, khusus untuk anak-anak kelas kecil, nanti buat perahu dari kertas origami. Dan khusus untuk kelas besar, tolong menggambar
perahu dan dikumpulkan kepada guru. Puji nama Tuhan adik-adik. Demikianlah cerita firman Tuhan sore hari ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan saat ini mari kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh lakukan setiap hari dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang tidak takut apapun juga, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Berkati kami, berkati mama papa kami. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin.